Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami supaya kami boleh mengerti firman Tuhan yang kami baca ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Nats firman Tuhan yang kita baca pada hari ini terdapat di dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Bagaimana pendapatmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak Ibu, dari ayat firman Tuhan ini, tema yang kita renungkan bersama adalah setiap orang berharga di mata Bapa. Setiap orang berharga di mata Bapa. Untuk menolong kita di dalam mengerti ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita perlu melihat cerita yang terjadi sebelum Yesus mengisahkan tentang perumpamaan ini, di mana dimulai dari para murid yang bertanya kepada Yesus, siapakah yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Pertanyaan ini memberikan pengertian bahwa para murid masih melihat kebesaran itu dari sudut pandang manusia, sehingga begitu penting bagi mereka tentang siapa yang paling dihormati, siapa yang paling memiliki kedudukan tertinggi, dan siapa yang paling penting. Bapak Ibu, pengertian yang demikian bukanlah hal yang sesuai dengan kehendak Allah, sehingga Yesus memperbaiki pemahaman mereka dengan cara memanggil seorang anak yang kecil dan berkata kepada mereka, barang siapa yang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, hendaklah dia bertobat, merendahkan diri, dan menjadi seperti anak kecil ini. Karena pada waktu itu anak kecil seringkali diremehkan. Mereka dianggap rendah karena tidak memiliki status sosial dan kehormatan, sebab mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Oleh karena itu anak kecil seringkali dianggap tidak terpandang seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, Yesus berkata kepada mereka, janganlah menganggap rendah seorang dari anak kecil ini. Kenapa Yesus berkata demikian? Karena memang manusia seringkali melihat orang-orang yang lemah, yang gagal, yang tersesat karena tidak mengenal Allah itu dan mengabaikan mereka. Tetapi Allah, apakah memiliki cara pandang yang sama, yang melihat orang yang lemah, yang tidak terpandang, yang dianggap gagal, yang dianggap sesat karena mereka tidak mengenal Allah? Apakah Allah tidak peduli dengan mereka? Untuk melihat pertanyaan ini, Bapak Ibu, kita akan menemukan jawabannya di dalam teks yang kita baca ini. Mari Bapak Ibu kita renungkan dan lihat kembali ayat firman Tuhan yang kita baca tadi, di mana ayat ini mendorong kita, setiap orang percaya, untuk memahami dengan benar bahwa setiap orang berharga di mata Bapa. Sehingga tidak ada seorang pun yang menganggap yang lain lebih rendah, tidak begitu penting, dan membiarkan mereka tersesat karena pemikiran mereka yang salah tentang Allah. Tetapi Bapak Ibu, mungkin kita juga bertanya dalam hati kita, mengapa Allah menganggap begitu penting setiap orang di matanya? Untuk melihat jawaban itu, Bapak Ibu, kita akan menemukan pesan yang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan ini. Jika kita perhatikan dengan baik,
ada 3 tindakan Allah yang menunjukkan bahwa setiap orang itu berharga di matanya. Tindakan yang pertama yaitu Bapa mencari yang tersesat. Bapa mencari yang tersesat. Di dalam ayat yang ke-12, Yesus memulainya dengan satu pertanyaan, yaitu bagaimana pendapatmu? Dalam bahasa Yunaninya, tihemin dokei. Apa menurutmu? Ini ada kaitannya, di mana Yesus memanggil seorang anak kecil yang diremehkan, yang kadang tidak dianggap, tidak terpandang karena status sosialnya tidak ada seperti itu ya, karena mereka masih bergantung kepada orang tuanya. Tetapi Yesus memberikan mereka satu perbandingan. Bagaimana pendapatmu ketika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Kata sesat itu diambil dari bahasa Yunani planeteh, artinya dia menyimpang, tersesat, keluar dari jalan yang seharusnya dilalui. Dan Bapak Ibu, kata ini juga sering dipakai untuk orang-orang yang tersesat secara rohani. Sehingga ini tidak hanya merujuk kepada sesat secara jasmani, tetapi mereka juga keluar daripada jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Bapak Ibu, kita lihat kata berikutnya. Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Kata meninggalkan, api yesin, meninggalkan sementara, bukan mengabaikan mereka. Dan kata mencari, itu dari kata zetai, yang terus mencari, tidak hanya melihat sekali lalu pulang, tetapi dia melakukan pencarian itu terus menerus sampai dia menemukannya. Kisah perumpamaan ini mengingatkan kita pada cerita di mana seorang ayah pergi berlibur dengan ketiga putranya di pusat perbelanjaan, di mana tiba-tiba anaknya yang bungsu itu hilang. Menurut Bapak Ibu, ketika anak itu hilang, apakah ayahnya akan berkata, masih ada 2 anak lagi kok, tidak perlu cari yang satu yang hilang itu? Tentu tidak Bapak Ibu. Tetapi yang dilakukan oleh ayahnya itu mencari anak itu di setiap sudut, memanggil namanya, dan bahkan memanggil petugas keamanan untuk mencari anaknya sampai ia ditemukan. Dan cerita ini bukan menunjukkan bahwa Bapa lebih menyayangi anaknya yang bungsu daripada kedua kakaknya, tetapi Bapa mengasihi semua mereka. Demikian juga kita bisa temukan dalam pesan itu bahwa Bapa mengasihi semuanya. Dia tidak berkata, masih ada 99 domba, biarlah yang satu itu tersesat. Tidaklah demikian Bapak Ibu. Bapa mengasihi semua domba itu. Bapak Ibu, apa pesan yang bisa kita temukan di dalam Bapa mencari setiap orang yang tersesat? Janganlah kita berpikir ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa jauh daripada Tuhan dan kita tidak layak lagi di hadapan Tuhan. Tetapi ketahuilah bahwa Bapa mencari kita. Dia memanggil kita untuk memulihkan kita sehingga kita bisa layak di hadapan Tuhan. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah mengalami kasih Tuhan, telah mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus, janganlah menghakimi mereka yang tersesat, tetapi carilah, rangkullah mereka, supaya mereka dibawa kembali kepada Allah untuk mengalami pemulihan di dalam kasih Tuhan itu. Sehingga pada bulan Agustus ini, yang memperingati bulan misi, bagaimana gereja bisa bertumbuh, bertambah dan berdampak, bisa menjangkau jiwa-jiwa, maka gereja harus memiliki hati Bapa
yang melihat bahwa setiap orang berharga di mata Bapa. Tuhan Yesus memberkati.